Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, perlukah jujur kepada suami ataupun istri jika pernah berzinah dengan mantan? Ini mungkin pertanyaan yang muncul di dalam benak orang-orang yang akan menikah atau sudah menikah dengan seseorang, sementara dia punya kisah masa lalu bersama dengan mantannya. Nah, ini bagi mereka yang pernah pacarannya juga mungkin terlalu dalam, terlalu jauh ya. Apalagi memang zaman sekarang pergaulan sedemikian bebasnya, sudah berzinah dengan mantannya, tidak sekali dua kali bahkan berkali-kali. Setelah dia puas, dia mengkhianati. Nah, pertanyaannya, kemudian setelah ketemu jodohnya, menikah dengan orang lain yang sama sekali tidak tahu mungkin tentang latar belakang kita, apakah perlu untuk menceritakan yang pernah terjadi dengan mantan di masa lalu kepada suami ataupun kepada istri pada saat ini ya. Nah, ini menarik sekali ini untuk dibahas. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi memang yang pertama ya, yang harus kita ketahui bersama, bahwa zina itu adalah dosa yang sangat besar. Sampai ketika seorang pezinah itu artinya dia masih aktif berzinah terus, maka dia tidak boleh menikahi atau menikah dengan orang yang tidak berzinah atau orang yang baik-baik. Seperti yang dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat yang ketiga. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa khurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzinah tidak mengawini melainkan perempuan yang berzinah atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzinah tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzinah atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin. Nah, kemudian pertanyaannya, ketika sudah berpisah dengan mantannya atau pasangan yang pernah berzinah dengan dia, dan dia ingin menikah ya, dapat seseorang yang bukan pezinah atau orang yang betul-betul baik ya, orang yang soleh atau solihah, maka boleh tidak menikah dengan mereka. Ketika dia sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, maka dia bukan lagi seorang pezinah ya. Artinya taubatan nasuha itu adalah taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat. Jadi jangan lagi berdekat-dekatan dengan orang yang pernah berzinah dengannya, harus menutup seluruh kontak dengan mereka agar jangan sampai tergoda lagi. Nah, itu namanya orang yang taubatan nasuha, dia tidak kembali kepada kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Ya, setelah itu dia mengisi hidupnya dengan amal saleh, dengan ibadah, dengan ketakwaan.
Maka kita diajarkan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Nah, jadi pertanyaannya kemudian, ketika akan menikah atau sudah terlanjur menikah nih dengan orang yang baik, tapi dia sudah taubatan nasuha, perlukah dia menceritakan tentang masa lalunya bersama mantannya dulu? Ya, nah jadi begini, manusia itu boleh punya rahasia dalam hidupnya. Ada pengalaman-pengalaman di masa lalunya yang baik untuk dia ceritakan karena banyak maslahatnya. Seperti ya, menceritakan pengalaman dulu ketika kuliah mandiri ya, tidak dikirimi lagi uang oleh orang tua karena tidak mau menjadi beban bagi orang tua dan seterusnya. Nah, itu pengalaman masa lalu yang baik untuk diceritakan sebagai teladan ya bagi anak-anak misal yang mendengarkan ya. Tetapi ada juga pengalaman di masa lalu yang memang lebih maslahat jika disimpan ya atau dirahasiakan, karena kalau sampai diceritakan itu nanti hasilnya adalah hal-hal yang tidak baik. Misal orang tua menceritakan pengalamannya pada masa mudanya pernah pacaran, kebablasan, pernah berzinah, dan seterusnya. Nah, anaknya kemudian menjadikan itu sebagai pembenaran kalau dia juga sekarang pacaran, bahkan mungkin kebablasan. Nah, jadi menjadi contoh yang tidak baik kan. Nah, begitu juga dengan suami istri. Ketika misal belum menikah, menceritakan yang seperti itu, nanti yang terjadi bisa saja gagal untuk menikah, artinya yang terjadi justru kerusakan. Sudah menikah, misal istri menceritakan dulu pernah berzinah dengan mantannya, bisa saja dan sering yang terjadi adalah kerusakan dalam pernikahan tadi. Suaminya tidak ikhlas jika istrinya pernah berzinah dengan laki-laki lain. Terjadi pertengkaran terus yang ujung-ujungnya bercerai, artinya terjadi kerusakan di dalam rumah tangga itu tadi ya. Nah, maka kita diajarkan kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan ya. Nah, jadi kita boleh merahasiakan hal-hal yang tidak baik dari diri kita, bukan untuk kita lakukan lagi, tetapi kekhawatirannya kalau sampai diceritakan, pengalaman itu akan menimbulkan kerusakan di dalam rumah tangga ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau sampai suami ini tahu nih, misal kan ada mitos yang berkembang di masyarakat kita, pengantin baru menikah yang wanita malam pertama dari kemaluannya misal tidak mengeluarkan darah, artinya sudah tidak perawan. Itu kan mitos ya. Artinya laki-laki zaman sekarang mau yang pendidikannya rendah, sedang, tinggi, semuanya tahu bahwa itu mitos ya. Artinya ya malam pertama itu ya begitu-begitu saja, tidak sampai ketika masih perawan berhubungan pertama kali dengan suaminya, dari kemaluannya mengeluarkan darah dan seterusnya, tidak seperti itu. Artinya ya suami tidak akan tahu juga perbedaannya, apakah istrinya ini betul-betul masih perawan ataukah punya kisah yang kelam di masa lalu. Yang penting tetap istiqomah menjadi istri yang solihah,
kisah pengalaman di masa lalu ditutup rapat-rapat, insya Allah semoga rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan lagi berkomunikasi, kontak dengan mantan yang pernah merusak kita di masa lalu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.